MasterChef Indonesia Season 10 segera. Lesti Kejora akhirnya muncul memberi klarifikasi tentang alasan pencabutan laporannya terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga yang telah dilaporkannya ke Polres Metro Jakarta Selatan akhir September 2022 lalu. Pencabutan Lesti tak lama setelah Kamis malam suaminya Muhammad Rizky Bilar dihadapkan pihak penyidik saat rilis lengkap mengenakan baju tahanan. Ditemani kuasa hukumnya Sandi Arifin dan ayahnya Endang Mulyana, Lesti menuturkan alasan pencabutan laporannya. Lantas, apa saja alasan Lesti yang akhirnya memutuskan untuk berdamai dengan sang suami? Pada akhirnya, saya memutuskan untuk mencabut laporan suami saya. Alasannya, anak saya, karena mau bagaimanapun, suami saya, bapak dari anak saya, dan beliau juga alhamdulillah sudah mengakui perbuatannya dan meminta maaf kepada saya dan keluarga, khususnya kepada orang tua saya, pada bapak saya, dan insya Allah keluarga saya, bapak saya dan ibu saya sangat begitu memaafkan perbuatan suami saya, dan insya Allah harapannya mudah-mudahan tidak akan pernah terulang lagi. Selain memaafkan dengan dalih demi kepentingan anak, juga itikat baik Bilar yang ingin merubah tabiatnya, Lesti juga membeberkan sejumlah kesepakatan damai. Salah satunya jika Bilar kembali melakukan tindak KDRT, ia tak segan akan kembali melaporkan ke pihak kepolisian. Beliau sangat berjanji tidak akan pernah mengulangi lagi, bahkan sudah dituangkan di perjanjian, dan beliau pun memohon meminta kepada orang tua saya untuk meminta maaf, dan orang tua saya pun Masya Allah alhamdulillah memaafkan, dan beliau pun sampai meminta maafnya kemarin. Mungkin Bapak bisa jelasin Kita selesaikan dulu yang selesaikan satu-satu. Jadi sudah ada perjanjian yang kami tuangkan dalam kesepakatan perdamaian dan dalam pencabutan yang sudah kami bikin sama Mas Kris dan tim kami kemarin, dan sudah kita sampaikan, sudah kita masukkan ke Polres Jakarta Selatan. Tinggal menunggu prosesnya, hasilnya seperti apa, kita tunggu nanti sore. Insya Allah Allah itu kan maha membulak-balikan hati manusia. Kita serahkan semua sama yang punyanya. Saya berserah sama yang punya hati suami saya. Mau bagaimanapun beliau tetap adalah orang tua terbaik, bapak terbaik dari anak saya, insya Allah. Beliau berjanji tidak akan pernah mengulanginya lagi. Misalnya tidak mematuhi peraturan kan, sampai terjadi lagi kan Dede juga punya hak untuk membuat laporan lagi. Mudah-mudahan itu tidak terjadi, karena kan sudah janji depan Bapak, depan Dede, dan juga ada pihak keluarga, ada kuasa hukum juga. Saya rasa insya Allah tidak akan terjadi lagi. Saat kabar pencabutan laporan Lesti mencuat, jagat maya sesak dipenuhi dengan ungkapan kekecewaan, terutama dari fans garis keras Lesti. Bahkan, sejumlah selebriti ikut bersuara. Salah satunya senior Lesti Dewi Persik, yang sejak awal sesumbar ingin Lesti tak kembali ke pelukan Rizky Bilar. Sang pemilik goyang gergaji yang sudah kenyang dengan pengalaman pahit perceraian ini bahkan menduga jika Sandi Arifin yang juga pernah jadi pengacaranya pasti kecewa atas keputusan Lesti. Aku yakin banget Bang Sandi pasti kecewa banget, yakin banget. Tapi apa boleh buat gitu. Tak hanya itu saja, DP juga tak tega melihat raut wajah ayah Lesti. Ia hakul yakin
ayah Lesti terpaksa mengikuti keinginan putrinya meski batinnya tersayat. Aku kasihan banget sama ayahnya Dede, kasihan banget. Aku seperti melihat papaku sendiri gitu. Aduh ya Allah gitu. Gimana ya perasaan seorang ayah gitu. Nggak ada seorang ayah itu pengen anaknya nggak bahagia. Ayah itu pasti pengennya anaknya bahagia. Aku inget sama papi aku. Cuman balik lagi. Ya namanya orang tua itu pasti tidak akan bisa berkutik. Kalau misalkan orang tuanya itu udah bilang, kalau anaknya itu bilang aku cinta sama dia. Terkaan DP boleh jadi valid, apalagi saat preskon di hadapan awak media, tampak wajah Endang Mulyana masih dipenuhi kecamuk kecewa. Tak ada gurat senyum sama sekali. Gurat wajah tegangnya menyisakan sejuta tanya. Mungkinkah ayah kesayangan Lesti Kejora ini masih tak percaya atas keputusan putrinya? Benarkah ia terpaksa memaafkan sang menantu karena kecintaan putrinya? Alhamdulillah pas saya nyampe juga dia langsung merangkul saya meminta maaf. Dan saya sebagai manusia biasa, ya orang saya salah apapun, insya Allah saya maafkan. Itu kan hak setiap orang masing-masing ya. Jadi kalau ditanya seperti itu, kalau saya mah lebih berserah aja, udah nggak apa-apa. Yang penting insya Allah ini menjadi pelajaran untuk suami saya. Mudah-mudahan keluarga bisa dijadikan pelajaran supaya hal seperti ini tidak terjadi lagi. Kedepannya bisa lebih baik lagi. Raut wajah tegang dan lusuh pertanda ada gurat kecewa itu menandai situasi batin yang belum sepenuhnya lapang. Apalagi di detik-detik kepulangannya dari Tanah Suci, Endang tampak masih digelayuti resah saat duduk di lobi hotel ditemani penasihat spiritualnya Ustadz Subhi Al-Buhuri. Punya kaki berapa dia? Nggak ada capek-capeknya. Selain DP, luapan kekecewaan juga banyak disuarakan publik figur lainnya seperti Samara Amani, Kiano, hingga sejumlah fans fanatik Lesti. Mencabut laporan kepolisian memang sepenuhnya hak Lesti. Tetapi sebenarnya ini sangat disayangkan. Apalagi ketika Bilar adalah seseorang yang sudah memiliki pola terbiasa melakukan tindakan abusif dan kekerasan. Di sini sebenarnya Lesti seperti melupakan bahwa sebelum mencintai yang lain, yang paling harus dia cintai, dan kita semua cintai sebagai manusia adalah diri kita sendiri, yang tidak layak dipukul dan tidak layak disakiti. Bawa pulang tuh Babang Ganteng. Semua masyarakat Indonesia kecewa meskipun itu urusanmu. Kalau tahu ujung-ujungnya damai, tak usahlah kau ribut-ribut ya. Netizen se-Indonesia merasa di-prank. Apalagi polisinya nih, ya nggak seenak kudelmu itu mencabut laporan ya. Ya ibu-ibu se-Indonesia sudah tumpah serapah, sudah banyak yang emosinya. Aduh, aku nggak bisa ngomong lagi dah. Kata gue kayak apa? Berantem gedebak-gedebuk, lapor KDRT, udah jadi tersangka, dicabut laporannya, dimaafin tuh. Dia mau udah pada bayan, kita mah masih gondok aja nontonnya. Kesel kan lo, itulah cinta. Berbeda dengan DP, Samara dan Kiano, Baby Z yang sempat menjalani umroh bersama Lesti di Tanah Suci Mekah justru punya pandangan lain. Jika apa yang diambil Lesti merupakan keputusan yang telah dipikirkan matang. Kalau aku pribadi sih melihatnya, emang aku tidak pernah menyetujui pada siapapun laki-laki yang memberikan kekerasan kepada perempuan, baik itu masih posisinya itu sebagai keluarga, sebagai pacar, apalagi sebagai istri gitu ya, sebagai suami gitu, aku tidak menyetujui, sangat menentang. Tapi kalau misalnya Dede Lesti itu udah berpikir dengan baik, mungkin kan namanya masih kecil, dia masih umurnya masih muda banget, rumah tangganya masih baru, masih labil, hal-hal kayak gitu tuh masih belum bisa dikontrol. Berbeda dengan Baby Z, senior Lesti Inul Daratista yang semula gencar memberi dukungan agar bahtera Lesti Bilar kembali membaik, justru ogah mengomentari seputar perdamaian Lesti Bilar. Lantas mungkinkah Inul kapok? Karena sempat diserang fans Lesti hingga komentarnya sempat dibandingkan dengan pendakwah Mamah Dede. Ke Polres Selatan untuk cabut gugatan. Tanggapannya aja boleh Kata Bunda. Sementara keluarga Bilar dan fans fanatik Lesti Bilar atau Leslar
tampak bahagia menyambut perdamaian sejoli ini. Pada video amatir yang beredar, tampak suasana penuh haru saat perdamaian terjadi di kantor kepolisian. Sudah ada perdamaian, tapi tetap ditahan. Keputusan damai ini bukanlah pilihan yang mudah bagi Endang Mulyana, tak terkecuali Lesti. Apalagi akan ada resiko sejumlah fans akan hengkang meninggalkan Lesti. Belum lagi garansi dari Bilar sesuai kesepakatan di atas kertas masih harus dibuktikan. Lantas benarkah butir-butir kesepakatan itu cukup mengikat? Benarkah keputusan Lesti sudah tepat? Kalau tidak, konsekuensi apa yang harus dilalui Lesti? Gitu ya. Jadi memang psikologi perempuan tuh agak ini ya beda sama laki-laki. Kalau laki-laki lebih pakai rasio. Tapi kalau perempuan kan memang lebih pakai hati. Gitu. Jadi kadang-kadang memang bisa menjadi seperti itu. Jadi walaupun disakiti, makanya banyak yang suka balik lagi. Padahal kan ya di dalam agama juga dan secara kesehatan dan psikologi juga ya kita nggak boleh lah ya saling menyiksa atau menyakiti pasangan gitu, walaupun dalam kekerasan bentuk fisik ataupun verbal ataupun pergerakan gitu ya.